Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Palembang siap sambut jamaah haji Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapan penyambutan berdasarkan rapat yang digelar oleh PPIH Debarkasi Palembang di Aula Asrama Haji Palembang pada 4 Juli. Kabid PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Haji Armet mengatakan bahwa beberapa layanan lansia yang ditetapkan saat pemberangkatan juga akan dilaksanakan pada proses pemulangan. Armet mengatakan bahwa jamaah haji lansia akan disiapkan untuk dilayani terlebih dahulu, termasuk menyiapkan kendaraan khusus untuk menjemput jamaah haji lansia. Panitia juga diminta untuk mempersiapkan list atau data jamaah yang perlu rujukan dan penanganan khusus ke rumah sakit. Armet juga menyampaikan rasa duka cita atas wafatnya 21 jamaah haji, yaitu 20 jamaah wafat di Arab Saudi dan 1 jamaah wafat di embarkasi. Armet mengatakan bahwa seluruh hak-hak jemaah haji juga untuk diberikan kepada jamaah. Izin Pak Kabid, jadi untuk persiapan Debarkasi Palembang gimana Pak? Baik, terima kasih. Hari ini kita akan melakukan rapat persiapan pemulangan jemaah haji. Bagaimana rutinitas sudah kita lakukan setiap tahun. Dan memang pola-polanya setiap tahun pun berbeda. Tergantung dengan kondisi-kondisi kekinian perkembangan penyelenggaraan haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Nah, persiapan rapat ini penting kita sampaikan juga kepada seluruh panitia bagaimana mereka nanti bisa bekerja sesuai dengan standar-standar yang sudah kita tentukan nantinya. Berharap nanti proses pemulangan ini bisa berjalan baik, aman dan tertib. Itu yang paling penting. Untuk prosedur begitu mereka datang apa Pak yang di? Nah, terkait kedatangan nanti prosesnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan tetap dilaksanakan di asrama haji. Tapi proses dari bandara, kemudian penyiapan khusus jemaah haji lansia itu sudah kita koordinasikan dengan petugas-petugas nanti di Arab Saudi. Nanti ketika datang di bandara, petugas-petugas kita juga dengan kendaraan evakuasi khusus jemaah haji yang lansia dan kursi roda dan disabilitas itu akan kita layani secara maksimal. Dan mereka ini juga kita layani seminimalis mungkin proses administrasinya sehingga mereka bisa pulang lebih awal. Yang paling penting. Enggak saat ini kondisi jemaah seperti apa? Nah, terkait kondisi jemaah sampai hari ini pukul 13 tadi kita sudah mendapatkan informasi jemaah haji embarkasi Palembang itu yang sudah wafat di Arab Saudi sudah berjumlah 20 orang. Kita berharap jemaah ini kondisi tetap sehat, menjaga kesehatannya, tidak terlalu banyak melaksanakan aktivitas sunnahnya. Karena memang suasana di Saudi juga masih sangat panas sekarang. Kita tidak ingin nanti memaksakan ibadah-ibadah kita mereka menjadi kondisi fisik yang tidak fit. Posisi jemaah gelombang pertama di mana Pak sekarang? Yang gelombang pertama insya Allah nanti 2 hari ke depan sudah akan didorong menuju ke tanah air, dan juga yang gelombang kedua akan didorong juga menuju ke Madinah untuk melaksanakan prosesi ibadah arba'in. Nah Pak, sampai di asrama apa saja Pak? Mungkin yang mereka periksa apa masih ada screening atau semacamnya? Di asrama nanti tetap akan dilakukan thermoscanner ya dari pihak kantor kesehatan pelabuhan akan melihat kondisi kesehatan jamaah. Ketika memang ada dicurigai kondisi suhunya tinggi maka akan di screening penyebabnya apa. Kalau memang masih dalam kondisi butuh perawatan akan dirawat, tapi kita berharap jamaah haji semuanya nanti dalam keadaan sehat. Pesawat yang digunakan untuk pulang pesawat apa nih Pak? Kenapa? Pesawat yang digunakan sama seperti pesawat? Untuk kloter 1 sampai 23 kita tetap menggunakan Saudi. Tapi untuk kloter 24 khusus yang kloter tambahan kita menggunakan pesawat Garuda. Ini mereka begitu datang langsung ke daerah masing-masing atau kita berikan keleluasaan bagi panitia. Kita tetap menyiapkan asrama untuk transit bagi mereka ketika mereka harus pengen mandi, bersih badan, mau bersalin silakan. Nanti kita serahkan semuanya dengan jemaah haji. Kalau jemaah haji masih kepengen mau istirahat, tetap kita siapkan. Kalau mereka mau langsung pulang, tetap akan kita layani. Air Zam-Zam 10 liter katanya. Terkait air Zam-Zam, ada kebijakan baru yang baru kita dapat informasi kemarin sore dari Menteri Agama bahwa ada kebijakan Pak Menteri terkait penambahan air Zam-Zam. Nah, ini yang kloter-kloter awal insya Allah belum bisa kita distribusikan karena memang kesiapan kita baru untuk 5 liter. Nanti yang kekurangannya akan kita distribusikan ke masing-masing ke kabupaten kota ketika air Zam-Zam untuk tambahan itu sudah datang.
Pak, yang 20 wafat kemarin itu setelah wukuf atau rata-rata sebelum atau gimana? Kebanyakan yang meninggal itu setelah pelaksanaan prosesi ibadah hajinya ya, sudah di Arab Saudi sudah selesai, kemudian banyak kelelahan dirawat di rumah sakit dan memang meninggal. 20 itu semuanya di tanah suci atau ada Yang 20 di tanah suci, yang satunya ada di embarkasi. Jadi total semuanya ada 21 kalau dengan embarkasi. Terima kasih, Pak. Armet meminta kepada seluruh panitia untuk berkolaborasi dan memahami SOP masing-masing bidang dalam pelaksanaan penyambutan jamaah haji. Terkait zam-zam, sesuai kebijakan Menteri Agama, jamaah haji akan mendapatkan 10 liter. Namun teknisnya akan diatur oleh panitia dan untuk yang berada di kabupaten kota akan diserahkan ke petugas PPIH Kabupaten Kota. Sementara itu, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang, Emilia Rosa, menyampaikan bahwa proses pemeriksaan kesehatan tetap akan dilakukan. Ia mengatakan bahwa jemaah haji akan mendapatkan kartu kewaspadaan kesehatan bagi jemaah haji. Jemaah haji akan tetap dipantau kesehatannya selama 14 hari setelah kepulangan ke tanah air. Pihaknya juga akan menyiapkan 3 ambulans serta petugas yang disiapkan untuk jamaah yang memerlukan rujukan. Rapat yang digelar di Aula Asrama Haji Palembang dihadiri oleh Kabid PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili Kabak Agama Biro Kesrap Pemprov Sumsel, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang, GM Angkasa Pura, Dinas Kesehatan, Bea Cukai, TNI AU, AD, dan Polsek, Manajemen Asrama Haji Sumatera Selatan, serta pihak-pihak terkait lainnya. Tim Liputan Inmas TV melaporkan.